Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, rekan-rekan sekalian. Hari ini materi kita tentang pengantar psikologi ya, yang mana kita akan bahas juga seputar sejarah dari ilmu psikologi. Oke, saya dosen pengampu atas nama Dian Juliarti Bantam ya. Berbicara masalah psikologi berarti kita perlu tahu dulu nih gitu ya asal kata dari psikologi atau definisi dari psikologi. Nah, psikologi ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya psyche atau jiwa dan juga logos yang berarti ilmu atau bisa kita sebut ilmu tentang jiwa gitu ya. Eh, Kemudian ada beberapa definisi dari para ahli, misalnya dari Wilhelm Wundt gitu. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari pengalaman sadar atau conscious experience manusia melalui metode introspeksi. Perlu saya garis bawahi bahwa setiap definisi itu biasanya adalah berangkat dari setiap definisi gitu ya, itu pasti berangkat dari bagaimana pengalaman si pencetus teori atau definisi tersebut. Jadi bisa jadi definisi psikologi itu sangat luas, sangat banyak sekali. Gitu ya, di mana definisi itu pasti berpedoman atau mengacu pada siapa yang membuat definisi tersebut dan bagaimana pengalaman orang ataupun si pencetus teori tersebut. Begitu. Jadi tidak perlu pusing bahwa oh ya psikologi kok banyak sekali ya definisinya. Psikologi kok banyak sekali ya yang mengatakan bahwa ilmu yang seperti ini, ilmu yang seperti itu gitu ya. Karena memang tadi berangkat dari banyaknya definisi tergantung dari banyaknya orang yang menyampaikan atau mengungkapkan definisi tersebut dan orang tersebut pasti akan pengaruh dengan pengalaman dia gitu ya. Seperti Wilhelm Wundt ini, di sini beliau menggarisbawahi terkait pengalaman sadar melalui metode introspeksi, gitu ya. Nah, di mana memang beliau itu melakukan penelitian eksperimen pertama, gitu ya, di dalam bidang psikologi, sehingga beliau menekankan pada pengalaman sadar. Artinya pengalaman sadar di sini bahwa ilmu itu atau psikologi itu adalah dipelajari secara sadar dan ada prinsip metodologinya di sana, gitu ya. Prinsip kesadarannya atau adanya pengalaman kita dalam melakukan eh, treatment gitu ya ataupun eksperimen karena eksperimen itu pasti sadar kita lakukan nggak mungkin nggak sadar gitu ya kita melakukan eksperimen itu pasti adalah pengalaman sadar yang kita lakukan. Nah, kalau menurut Sigmund Freud sendiri gitu ya, psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari kehidupan jiwa, baik sadar maupun tak sadar yang termanifestasi dalam perilaku. Di sini digarisbawahi bahwa ada yang namanya apa ya jiwa yang sadar dan ada yang nggak sadar gitu, di mana dimanifestasi dalam bentuk perilaku. Dan nanti digarisbawahi di sini Freud itu ada punya teori ya. Teori yang disebut dengan teori alam bawah sadar, teori sadar gitu ya, dan teori apa prasadar begitu. Kemudian Carl Rogers di sini Carl Rogers menyampaikan bahwa psikologi adalah studi tentang manusia sebagai pribadi yang memiliki potensi untuk tumbuh dan mengaktualisasikan dirinya. Karena Carl Rogers di sini dikenal sebagai bapak humanistik, di mana dia menekankan pada manusia itu adalah pribadi yang punya potensi. Jadi psikologi itu mempelajari orang ataupun pribadi yang punya potensi dan setiap manusia itu punya potensi positif yang bisa dikembangkan. Itu menurut Rogers. Nah, kalau Piaget di sini dia akan menekankan pentingnya perkembangan, pentingnya kognitif gitu ya karena memang studi-studi dia itu memang kebanyakan tentang perkembangan kognitif tuh mulai dari usia anak sampai dengan em, orang dewasa gitu ya atau lanjut usia. Piaget menyebutkan bahwa psikologi adalah studi tentang perkembangan pengetahuan manusia dari bayi hingga dewasa. Nah, tapi kalau menurut EPA sendiri, EPA itu adalah organisasi yang disebut dengan American Psychology Association, gitu ya. Jadi memang kiblat kita masih di barat ya, teman-teman. Oleh sebab itu, kenapa sampai ada beberapa
teori-teori psikologi Islam yang memang saat ini kita kembangkan. Nah, harapannya adalah sains ya, karena kan dalam Al-Qur'an sendiri kan dituliskan ya tentang ilmu-ilmu sains gitu kan. Oleh sebab itu kita sebagai umat Islam eh, sedang memang menggalakkan, menggaungkan terkait psikologi Islam tersebut. Nah, namun sebelum ke sana kita juga perlu tahu secara umum gitu ya asal muasal juga dari ilmu kita. Tuh. Nah, di sini ada definisi dari EPA sendiri. Psikologi adalah studi ilmiah tentang pikiran atau mind dan perilaku atau behavior. Kalau definisi HIMSI adalah Himpunan Psikologi. Memang ini adalah organisasi yang menaungi psikolog maupun ilmuwan psikologi yang ada di seluruh Indonesia, ya kita sebut dengan HIMSI atau Himpunan Psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia melalui metode ilmiah untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Di sini mana HIMSI ini menekankan pada psikologi itu kita belajar tentang perilaku dan juga proses mental gitu ya. Tapi harus ada metode yang ilmiah. Untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat dan juga individu. Interpersonal dan intrapersonal di sini digarisbawahi oleh HIMSI. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau berbicara masalah psikologi itu ada dua aspek utama di dalam psikologi. Yang pertama itu adalah perilaku dan yang kedua itu adalah proses mental. Di mana perilaku atau behavior itu merupakan tindakan yang dapat diamati. Gitu ya, misalnya kita bahagia, kemudian kita tersenyum. Gitu ya, kita sedih, kemudian kita menangis. Gitu ya. Nah, di sini kalau proses mental itu adalah perilaku yang covert atau tidak tampak gitu ya. Aktivitas internal yang tidak dapat langsung diamati. Berpikir apakah bisa diamati? Tidak bisa kan? Merasa apakah bisa diamati? Tidak bisa kan? Mengingat juga tidak bisa, bermimpi juga kita tidak bisa. Nah, jadi psikologi pada dasarnya punya dua aspek utama, yaitu adalah perilaku dan juga proses mental atau hal yang tampak dan hal yang tidak tampak. Tindakan yang tampak dan aktivitas internal yang tidak tampak. Kita bahagia. Bahagia itu adalah covert behavior atau proses mental. Sedangkan kalau overt behavior atau perilaku itu kita sebut dengan sesuatu yang tampak gitu ya. Misalnya kalau covertnya itu adalah bahagia, maka overtnya itu adalah tersenyum gitu atau tertawa gitu ya. Oke. Kalau covertnya itu adalah sedih gitu, maka overtnya itu adalah menangis gitu ya. Jadi ada dua proses, ada dua aspek utama, yaitu proses mental yang terjadi dalam diri dan tidak tampak, dan adanya perilaku yang muncul. Tuh, itu psikologi mempelajari dua hal tersebut. Ya. Eh, Kenapa sampai juga disebut sebagai metode ilmiah? Karena memang tadi gitu ya psikologi ini kalau menurut saya psikologi ini adalah ilmu yang berada di antara dua gitu ya. Ya ada yang namanya ilmu sosial dan ilmu sains gitu. Nah, ya sains kita bisa dibuktikan gitu karena ada perilaku memang yang tampak dan ada proses mental di situ. Oke. Nah, ini adalah ciri-ciri psikologi sebagai ilmu. Kalau psikologi itu bisa kita sebut adalah kalau psikologi itu sebagai ilmu, maka dia itu mempunyai ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya itu ada yang disebut dengan objektif. Artinya objektif di sini itu bisa terukur gitu ya, menggunakan metode-metode yang ilmiah, tidak hanya subjektif yang kita sampaikan, gitu, tapi memang ada pengukuran-pengukuran psikologis yang memang bisa kita ukur gitu ya melalui metodologi yang sahih. Kemudian sistematis, sistematis di sini artinya ilmu-ilmu psikologi ini berangkat dari apa konsepnya, kemudian bagaimana itu terjadi di dalam ranah masyarakat gitu ya, tersistematis. Kemudian dapat diuji ulang. Misalnya teori tentang self esteem, misalnya self esteem pada anak-anak. Nah, ketika kita bilang self esteem pada anak-anak, alat ukur tersebut maka itu juga bisa diuji cobakan ke anak-anak yang lainnya, misalnya kayak gitu. Jadi tidak hanya satu konsep itu diuji pada satu tempat tapi bisa di beberapa tempat. Gitu ya, itu dapat diuji ulang. Kemudian ada yang namanya terbuka untuk direvisi.
Karena psikologi ini bukanlah ilmu pasti gitu ya, maka sangat dimungkinkan untuk dilakukan evaluasi. Misalnya kayak gini ya, misalnya teori Sigmund Freud gitu ya, teori psikoanalisa. Teori psikoanalisa ini ditentang oleh teori behavior. Masa sih orang itu dilihat dari sadar apa tidak sadarnya? Itu saya konsep yang abstrak banget deh, misalnya kayak gitu ya. Nah, maka si behavioristik ini menyampaikan bahwa perilaku itu harusnya bisa tampak. Kita itu bisa belajar. Gitu. Itu adalah apa namanya behavioristik. Kemudian lagi humanistik bilang seperti ini. Masa sih orang tuh hanya eksperimen-eksperimen saja? Masa sih kita hanya berikan orang eksperimen dan eksperimen si behavioristik ini juga dari eh, hewan gitu ya. Jadi eksperimennya itu dari hewan. Kemudian mereka menyamakan bahwa ketika hewan itu bisa kayaknya juga bakal berlaku ke manusia deh ya. Nah, humanistik penentang itu. Masa sih kita eksperimennya eh, kita dicocokkan dengan hewan begitu ya? Oleh sebab itu humanistik bilang nggak bisa, manusia itu tuh punya potensi positif ciri khasnya masing-masing manusia gitu. Jadi ilmu psikologi ini sangat terbuka banget. Nah, belum lagi nanti konsep psikologi Islam. Nggak bisa, psikologi Islam bilang kayak gini, nggak bisa kita tuh lihat manusia itu dari sadar tidak sadarnya. Toh kan dia punya panduan, dia punya Al-Quran dan Al-Hadis. Maka jiwa itu adalah ilmu Tuhan dengan manusia gitu ya. Ilmu Tuhan dengan manusia sehingga dia sudah ada nih, misalnya kalau Islam sudah ada di dalam Al-Quran, sudah ada di dalam Al-Hadis gitu, maka yang harus dilakukan adalah orang kalau misalnya mau tenang, mau mindful gitu ya, maka silakan lakukanlah hal-hal memang syariat-syariat yang ada di dalam Islam seperti itu ya. Jadi terbuka untuk direvisi setiap aliran. Oke, nah sebelum itu kita akan masuk ke, karena psikologi itu adalah sebagai ilmu gitu ya, maka kalau kita bicara sebagai ilmu kita juga harus perlu tahu terkait sejarah-sejarahnya. Dan memang psikologi ini berangkat dari ilmu filsafat gitu ya. Dan filsafat ini memang tidak bisa kita tinggalkan ya, karena filsafat itu adalah ibu dari sains ya, ilmu dari ibu dari semua apa ya, ilmu pengetahuan gitu, maka kita juga perlu paham gitu ya. Dan memang psikologi ini telah dibahas oleh para ahli-ahli filsafat, misalnya Socrates, Plato, Aristoteles gitu ya, terkait konsep jiwa maupun kesadaran diri gitu, perilaku, mind gitu ya. Itu memang sudah pernah, itu memang menjadi salah satu bahasan di dalam Socrates dan juga Aristoteles dan juga Plato. Kemudian itu juga menjadi bahasan dari René Descartes. René Descartes menyampaikan bahwa manusia itu punya mind gitu ya, punya kemampuan untuk berpikir. Kita mau melihat jiwa manusia itu, maka kita bisa melihatnya dari bagaimana dia berpikir, bagaimana dia menyampaikan ide. Itu menurut Descartes. Kalau kita mau tahu aktivitas manusia, kita bisa tahu dari aktivitas biologisnya. Nah, dan pandangan Descartes ini karena beliau seorang dokter ya, pandangan Descartes inilah yang nanti membawa kepada eh, biopsikologi gitu ya, atau neuropsikologi ya. Jadi neuropsikologi atau biopsikologi itu berangkat dari pandangannya si Descartes bahwa manusia itu punya aktivitas berpikir, dan aktivitas berpikir ini ada gelombang-gelombang otak di sana yang memang sangat mempengaruhi dari perilaku manusia. Maka konsepnya yang saya suka adalah aku berpikir maka aku ada. Itu menurut Descartes. Jadi dia menganggap bahwa manusia itu ada ketika dia berpikir. Jadi kalau tidak ada aktivitas berpikir, maka manusia itu tidak bisa disebut oleh manusia atau dia sudah tidak ada. Gitu ya. Nah, ada juga disebut dari John Locke yang merupakan aliran empirisme gitu ya. Pengetahuan itu berasal dari pengalaman gitu. Artinya John Locke ini juga menekankan pada bagaimana aktivitas kita, perilaku kita itu berasal dari pengalaman yang kita miliki, dan memang ini merupakan bagian dari eh, awal mula dari eksperimen itu adalah dari John Locke.
Oke, kemudian berangkat dari hal tersebut, maka muncullah aliran-aliran dari psikologi. Aliran yang pertama itu dari strukturalisme gitu, yang fokus utamanya itu pada struktur kesadaran manusia dan memiliki ciri khas yaitu menggunakan introspeksi untuk memetakan pikiran. Ya, dan pendirinya itu ada Wilhelm Wundt dan juga Adler Titchener gitu ya. Jadi ada dua aliran strukturalisme ini, pendirinya ada yang Wundt dan juga Titchener. Nah, kalau Wundt ini kita sebut dengan bapak psikologi eksperimen karena memang beliaulah yang mencetuskan psikologi eksperimen. Beliau melakukan eh, eksperimen di laboratorium dan beliau memang mendirikan laboratorium psikologi pertama, mendirikan laboratorium pertama di Leipzig gitu ya pada tahun 1879. Nah, beliau menekankan pada eh, proses dasar kesadaran manusia yang mana termuat dari perhatian, berpikir, dan juga emosi. Nah, kalau Edward mendirikan laboratorium juga di Cornell tahun 1893 setelah Wundt dan itu masih aliran-aliran strukturalisme ya. Kemudian juga dia merinci struktur mental-mental yang dimiliki. Oke, kemudian aliran selanjutnya terkait aliran fungsionalisme, di mana tokoh salah satunya adalah William James. Fokus utamanya yaitu fungsi perilaku dan ciri khas dari aliran fungsionalisme ini adalah menekankan adaptasi terhadap lingkungan. Jadi bagaimana individu itu mampu beradaptasi dengan lingkungannya, memfokuskan pada jiwa sebagai aktivitas mental dan juga peran perilaku agar orang beradaptasi dengan lingkungannya. Perilaku anak dan hewan, abnormalitas dan individual differences itu adalah berangkat dari aliran-aliran fungsionalisme. Gitu ya. Metode yang biasa digunakan adalah introspeksi dan pengamatan perilaku yang sebenarnya. Oke, kemudian aliran selanjutnya adalah aliran dari Gestalt di mana fokusnya itu adalah pengalaman dan ciri khasnya dari Gestalt ini menekankan ada keseluruhan perilaku menekankan pada keseluruhan perilaku dibandingkan bagian per bagian. Jadi menurut Gestalt, kita kalau melihat manusia itu nggak bisa hanya dari bagian per bagian. Kita perlu mengetahui keseluruhan dari konsep tersebut, dari diri manusia tersebut, gitu ya. Di mana aliran Gestalt ini mengkaji masalah tingkah laku dan pengalaman sebagai kesatuan, melihat keseluruhan lebih berarti daripada melihat bagian per bagian gitu ya. Artinya kalau kita mau tahu manusia itu kita harus melihat keseluruhannya, nggak bisa hanya satu-satu aja gitu ya. Yang nggak bisa kita cuma mau tahu kognitifnya aja, nggak bisa kita cuma mau tahu perilakunya aja gitu. Jadi harus kalau mau menggambarkan kondisi seseorang itu harus bisa melihat dari keseluruhannya, apa itu dari aktivitas berpikirnya, dari perilakunya, dari aktivitas kerjanya ataupun dari kepribadiannya. Kalau menurut aliran psikoanalisa gitu ya, aliran psikoanalisa ini dikembangkan ya konsepnya ini dari Sigmund Freud. Ya bacanya adalah Sigmund Freud. Ya, Sigmund Freud ini dia menekankan topographical of mind yang disebut dengan conscious, preconscious dan juga unconscious gitu ya. Alam bawah sadar, ambang sadar, kesadaran. Nah, dia juga bahas terkait struktur kepribadian. Kalau Sigmund Freud yang teman-teman mungkin kenal dengan id, ego dan super ego. Ya, it itu adalah keinginan dasar yang kita miliki, super ego itu adalah panduan-panduan norma hukum yang kita dapatkan dari pengalaman kita gitu ya dari orang tua kita, sedangkan ego itu adalah bagaimana dia bisa menyeimbangkan it dan juga super ego. Contoh, saya lapar nih di dalam kelas gitu ya, lagi kelas kemudian saya lapar banget. Nah, ego menyeimbangkan. Ego bilang kayak gini ke it tunggu dulu deh, gitu ya, jangan makan. Karena super ego bilang kayak gini, kan kita kemarin aturannya kalau di dalam kelas kita nggak boleh makan, gitu ya. Nah, super ego mengingatkan si ego bahwa kita punya standar. It mengingatkan ke ego bahwa hei, aku ini pengen butuh ini. Nah, jadi ego inilah yang menyeimbangkan kedua hal tersebut. Dan konsep dari Sigmund Freud ini juga atau psikoanalisa ini juga adalah
Kepribadian itu terbentuk selama 5 tahun pertama. Jadi kalau setelah itu orangnya udah nggak akan bisa berkembang lagi kepribadiannya. Itu menurut psikoanalisa. Kemudian ada tahapan perkembangan psikoseksual juga. Itu Sigmund Freud ya. Dan ada ego defense mechanism atau mekanisme pertahanan ego. Gitu. Nanti akan kita bahas ketika memang ini masuk ke aliran psikoanalisa. Nah, dan selanjutnya ada aliran behaviorisme di mana tokohnya itu adalah Watson, Skinner, Pavlov, dan juga Thorndike. Gitu ya. Fokus utamanya adalah perilaku yang dapat diamati dan memiliki ciri khas yaitu pengetahuan melalui pengamatan dan penguatan. Oke, kemudian sini bisa kita lihat ya faktor pengalaman dan belajar sebagai suatu yang lebih penting dibandingkan dengan keturunan. Oke, kemudian memfokuskan kepada hubungan stimulus respon. Nanti ada kita kenal dengan stimulus respon gitu ya dari penyonya Skinner gitu. Kemudian ada metode introspeksi, eksperimen, kemudian psikologi. Psikologi hendaknya dapat membuat deskripsi prediktif dan mengendalikan perilaku yang diterapkan gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya aliran humanistik. Aliran humanistik di sini dikenalkan oleh Carl Rogers dan juga Abraham Maslow, di mana fokus utamanya itu adalah potensi manusia dan juga ada aktualisasi diri. Melihat manusia itu sebagai individu yang punya nilai subjektivitas, yang punya keunikan. Ya, manusia itu bebas, punya makna, mampu untuk bertumbuh. Itu adalah aliran-aliran humanistik. Oke, menekankan keinginan bebas dan kekuatan kreatif manusia. Studi ini mengenai kebermaknaan hidup dan juga kebahagiaan hidup. Nah, humanistik ini merupakan dasar dari psikologi positif nantinya. Ya, psikologi positif, psikologi aktualisasi diri. Kalau teman-teman tahu terkait eh, hierarki kebutuhan, nah itu adalah punya Abraham Maslow, gitu ya. Kalau teman-teman pernah dengar terkait client center, gitu ya, berfokus pada kliennya, karena menganggap bahwa klien ataupun manusia ataupun individu itu punya standar, punya nilai keunikan tersendiri sehingga tidak bisa kita selalu mengarahkan kayak aliran behavioristik gitu ya, nggak bisa kita selalu mengarahkan karena individu itu bisa toh mampu kok untuk belajar gitu. Itu adalah client center gitu ya punyanya Carl Roger dan Abraham Maslow. Nah, kemudian aliran selanjutnya dari aliran kognitif di mana dikemukakan oleh Piaget dan juga Miller gitu ya. Fokus utamanya adalah proses mental seperti berpikir dan juga memori. Ciri khasnya manusia itu sebagai pemrosesan informasi. Artinya aliran kognitif ini memfokuskan pada proses mengetahui daripada proses stimulus. Jadi manusia itu punya kemampuan kognitif di mana dia mampu untuk memproses informasi. Jadi eh, jiwa ataupun perilaku mental itu bisa kita lihat dari bagaimana orang ini berpikir. Ya, bagaimana orang ini memfokuskan pikirannya. Dan individu ini orang-orang yang kreatif gitu ya. Individu secara aktif dan kreatif mengatur stimulus dari lingkungannya. Orang itu bisa berpikir. Nah, itu adalah aliran kognitif. Nah, kalau aliran biologis atau neuroscience ini dikemukakan oleh Wertheimer, kemudian Kohler dan juga Kafka. Fokus utamanya adalah otak dan juga sistem saraf. Kemudian ciri khasnya adalah perilaku merupakan hasil dari kerja sistem biologis. Tadi seperti yang saya sampaikan gitu ya bahwa aliran biologis ini berangkat dari pemikiran Descartes yaitu pikiran dan tubuh adalah satu sistem yang saling terkait. Peran otak, sistem saraf, gen, dan juga hormon itu adalah membentuk perilaku manusia. Manusia itu, kepribadian manusia itu terbentuk karena memang dia punya gen tersebut. Dia terlahir dengan sistem saraf yang memang sudah ada. Peran otaknya itu sudah ada rumusnya tersendiri. Nah, aliran biologis atau neuroscience inilah yang juga menjadi dasar dari kalau teman-teman pernah dengar Stephen ya, alat tes Stephen. Nah, ini juga menjadi dasar dari penyusunan alat tersebut. Kemudian ada aliran sosiokultur dari Vygotsky ya. Fokus utamanya yaitu pengaruh budaya dan lingkungan sosial. Jadi Vygotsky ini eh, sebenarnya berangkat berangkat juga dari hmm,
aliran psikologi kognitif gitu ya. Namun di sini dia tidak menekankan, tidak hanya menekankan pada bagaimana kemampuan individu itu berpikir, tetapi lebih fokus kepada bagaimana individu terbentuk berasal dari budaya dan juga lingkungan sosialnya. Ya, perkembangan kognitif manusia itu terjadi melalui interaksi sosialnya dan pengaruh budayanya. Orang itu mampu untuk berpikir, orang itu mampu untuk menyampaikan ide itu karena memang ada dukungan dari keluarganya, dukungan dari interaksi sosialnya gitu. Dan menurut dia anak itu belajar dua kali. Pertama secara sosial, lalu secara individu di dalam diri. Jadi dia belajar dulu sama sosialnya, dia paham dulu lingkungan sosialnya, baru dia bisa belajar dari dalam diri. Artinya baru bisa bisa mengembangkan potensi dari dalam dirinya dia. Begitu, dan ini adalah perkembangan psikologi di masa depan. Isu-isu kesehatan mental sudah menjadi sangat penting. Mungkin kesehatan mental ini juga lah yang menjadi salah satu keinginan Bapak Ibu ataupun rekan-rekan sekalian gitu ya untuk mau bergabung menjadi bersama psikologi ya kan, karena isu-isu kesehatan mental yang cukup masif ya di luar sana. Kemudian juga ada isu-isu psikologi, kemudian ada isu-isu cybercrime gitu ya. Kemudian di sini juga ada perkembangan psikologi di masa mendatang itu adalah psikologi Islam gitu. Kemudian psikologi psikologi itu menjadi lebih evidence based dan lintas disiplin. Artinya bahwa ketika kita berbicara masalah psikologi, kita nggak hanya berbicara terkait alam bawah sadar, tapi kita berbicara terkait bagaimana perilaku itu bisa muncul dan kemunculan perilaku itu bisa kita asesmenkan, bisa kita analisiskan bahwa itu adalah evidence yang bisa memprediksi bagaimana perilaku dia di masa yang akan datang. Perilaku di masa lalu itu bisa memprediksi perilaku dia di masa yang akan datang. Gitu ya. Bagaimana pendapat teman-teman terkait perkembangan psikologi di masa depan nantinya? Psikologi umum adalah cabang dasar dari psikologi yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia secara umum. Nah, ini mencakup berbagai aspek seperti persepsi, emosi, motivasi, pembelajaran kepribadian, perkembangan manusia. Dan secara umum gitu ya di Indonesia itu ada 4 cabang, ada psikologi klinis, ada industri pendidikan dan juga sosial gitu ya. Secara umum seperti itu. Cuman nanti di pertemuan selanjutnya kita juga akan bahas terkait cabang-cabang dari psikologi itu sendiri. Jadi ada cukup banyak memang cabang-cabang dari psikologi gitu ya. Dan cabang-cabang itu pun yang nanti akan kita pelajari sepanjang teman-teman ini kuliah ya. Sepanjang teman-teman ini kuliah, maka juga nanti akan mempelajari cabang-cabang tersebut gitu. Karena cukup banyak sekali cabang-cabang dari ilmu psikologi. Begitu teman-teman, sekian dari saya dan ini nah kita akan berdiskusi ya di ruang diskusi kita. Silahkan untuk dipilih aliran psikologi mana yang paling saya rasa cocok ya dengan cara saya memahami diri dan juga orang lain dan kenapa. Silahkan pilih satu aliran psikologi yang menurut kalian itu cocok dengan kalian dan memang bisa memahami yang bisa memahami diri kalian dan juga orang lain. Oke, terima kasih rekan-rekan. Sehat selalu. Semoga kita semua bisa mendapatkan kebermanfaatan dari video yang saya share ini. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.